Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Muin dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profesi dosen yang meliputi apa itu dosen, kemudian bagaimana peran dan tanggung jawab seorang dosen, skill apa saja yang dibutuhkan oleh dosen, dan pendidikan apa saja yang diperlukan untuk menjadi dosen. Hai, kembali lagi dengan saya. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dosen. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa profesi dosen itu sebagai pendidik yang identik dengan kemampuan untuk mengajar dan menyampaikan materi di depan kelas. Dosen juga dapat diartikan sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Bisa juga disebut dosen sebagai pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tugas dosen. Jadi ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang keempat, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, ataupun keadaan tertentu ataupun latar belakang sosial dan ekonomi peserta pendidik dalam pembelajaran. Kemudian ada juga memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat RPKPS bagi koordinator mata ajar, dan membuat SAP dan bahan ajar. Nah, selanjutnya mengenai skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Jadi yang pertama harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal komunikasi, di mana seperti yang kita ketahui pelajaran secara daring akan membuat mahasiswa lebih sulit untuk melakukan interaksi dengan dosen. Untuk itu, dosen diharapkan sebisa mungkin untuk dapat melakukan pendekatan dengan mahasiswanya dengan baik. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan komunikasi yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sikap empati kepada mahasiswa. Nah, untuk membuat mahasiswa nyaman dalam melakukan perkuliahan, dosen bisa melakukan pendekatan kepada para mahasiswa, salah satunya dengan menumbuhkan rasa empati dengan keadaan yang sedang mereka alami. Kemudian dosen juga bisa menanyakan kondisi terkini mahasiswa dan apa saja yang bisa menghambat mereka dalam dalam hal belajar. Kondisi seperti ini mungkin bisa menumbuhkan semangat mahasiswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesabaran. Jadi menjadi seorang pengajar itu harusnya kita sabar. Apalagi di masa seperti ini di mana dosen harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada para mahasiswanya, pasti akan banyak sekali keluhan yang terjadi kepada mahasiswanya terutama di masa pandemi ini karena belajar hanya melalui daring. Kemudian yang keempat yaitu ahli dalam menyampaikan mata kuliah yang disampaikan. Sebelum melakukan proses belajar mengajar, hendaknya dosen itu menyampaikan materi dengan baik. Semakin dosen ahli dalam menyampaikan sebuah topik pembelajaran, maka dosen akan semakin mudah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswanya. Kemudian skill atau keahlian yang kelima yaitu harus mampu melakukan manajemen waktu. Kemudian yang keenam harus bisa menjadikan perkuliahan lebih seru. Kemudian yang terakhir harus bisa memahami penggunaan LMS. Dari beberapa literatur yang saya baca, untuk menjadi seorang dosen, setidaknya kita harus mengantongi ijazah magister. Selain itu, kita juga dituntut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor, bila perlu bisa mengambil postdoctoral program. Nah, hal ini penting untuk terus mengikuti perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.